really tight, I keep small circle like island. Whoa, inbox full of contracts, I sign with a stylist. Yeah, blue faces blowing up like violet. Semua cerita berbentuk fiksi, jadi mau dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih. Happy reading. Dikarenakan posisinya ini, Yen menjadi begitu gugup, sehingga membuat dirinya tak mampu untuk mengeluarkan sepatah kata pun. Sehingga secara perlahan, Yen pun langsung menganggukkan kepalanya banyak 2 kali. Sedangkan Jungkook yang melihat respon Yen itu, ia malah semakin mendekatkan wajahnya. Bahkan kini, hidungnya pun dapat merasakan betapa lembutnya wajah Yen itu. Detak suara jantung Yen kini mulai tidak karuan. Bahkan aliran darahnya pun turut mengalir deras. Sungguh, Yen tak mengerti maksud dari ucapan Jungkook tersebut, karena baginya itu terlalu ambigu. Namun, di saat ia kembali melihat wajah pria itu, Yen dapat menangkap kemana arah pandangannya. Dan sekarang ia pun mengerti maksud dari semua ucapannya. Dan tanpa ragu, Yen pun langsung memejamkan kedua belah matanya secara perlahan. Sedangkan di posisi Jungkook, ia dari tadi tidak dapat mengalihkan pandangannya dari partikel lembut milik istrinya itu, yang terlihat begitu menawan dan juga menggoda, yang seakan-akan memintanya untuk singgah sejenak. Namun di saat ia berusaha untuk mengalihkan pikirannya, Jungkook malah melihat kedua belah mata Yen yang mulai menutup secara perlahan, yang seakan mengartikan dirinya bersedia untuk disinggahi. Dan tanpa membuang waktu, Rajan pun langsung menyatukan kedua partikel lembut mereka. Awalnya hanya berupa sebuah kecupan, namun dikala deru nafas Yen mulai menyapa kulit wajahnya, ia seakan terdorong untuk melakukan lebih dalam lagi. Namun, dikala mereka akan memperdalam pagutan itu, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan seperti orang yang sedang terkejut. Dan sontak itu langsung membuat mereka menghentikan kegiatan itu. Pelayan Han yang baru saja tiba di penthouse tersebut membawakan beberapa potong pakaian ganti dan juga makanan untuk sarapan kedua tuannya. Ia bermaksud untuk ke dapur terlebih dahulu, meletakkan makanan, dan setelah itu baru ia mengantarkan pakaian ganti ke kamar tuannya. Sebab ia tak mau mengganggu waktu istirahat kedua tuannya itu. Namun di saat langkah kakinya memasuki area dapur, ia malah mendapati pasangan tersebut sedang bermesraan. Dan dikarenakan kehadirannya itu, kegiatan pasangan itu pun seketika terhenti. Sorot mata Yen kini menatap ke arah Jungkook, yang seakan memintanya untuk segera melepaskan dirinya. Jungkook yang mengerti pun dengan berat hati langsung melepaskan dekapannya itu.
Dan begitu dekapan itu melonggar, Ian pun langsung menghampiri pelayan Han. Ucap Jongkok yang seakan meminta izin kepada Yeon. Dan Yeon pun langsung menganggukkan kepalanya. Jujur, ia masih gugup di hadapan pria itu. Yeon yang sedari tadi memperhatikan makanan yang dibawa oleh Bibi Han, yang terlihat sungguh menggugah selera. Namun entah mengapa, melihat itu ada sedikit timbul rasa kecewa di hatinya kala membandingkan makanan itu dengan ramen yang ia buat. Keluhnya di dalam hati, namun sesaat kemudian ia memiliki ide. Tak membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin hanya sekitar 10 menit saja. Kini Jongkok sudah kembali dan duduk manis di hadapan meja makan. Jongkok masih terdiam sambil menatapi makanan yang kini tengah dihidangkan oleh pelayan Han. Dan dirasa wanita parubaya itu selesai melakukan pekerjaannya. Pria John pun langsung menanyakan tentang keberadaan sosok istrinya. Tak lama kemudian, Yeon pun kini telah berada di samping Jongkok sambil membawakan sebuah nampan yang berisikan semangkuk ramen dan juga segelas susu hangat. Ucapnya lembut sambil meletakkan susu hangat di hadapan Jongkok. Sedangkan mangkuk ramen ia letakkan untuk dirinya sendiri. Sungguh, ucapan pria yang berstatuskan suaminya itu sangat berbahaya sekali, apalagi untuk kesehatan jantungnya. Dan entah sudah kali keberapa, jantungnya pagi ini bekerja keras. Di saat mereka berdua tengah menyantap makanan mereka masing-masing, tiba-tiba ia melontarkan sebuah permintaan kepada Jongkok. Tanpa berpikir panjang, Jongkok pun langsung mengabulkan permintaan pertama dari istrinya itu. Ucap Yeon sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Setelah berpamitan, Jongkok pun langsung melabuhkan sebuah kecupan hangat di kening Yeon. Dan itu berhasil membuat kedua pipi istrinya memanas dan juga malu secara bersamaan. Bagaimana tidak, semua itu Jongkok lakukan di hadapan pelayan Han. Monolog Yeon seorang diri sambil merasakan detak jantungnya yang sedari tadi berdegup kencang. Tepat pukul 9 pagi, Yeon pun sudah tiba di toko. Dan betapa terkejutnya ia
saat melihat pengunjung toko yang begitu ramai. Bahkan sampai ada yang rela mengantri, sehingga membuat karyawannya yang seorang diri itu sangat kewalahan. Namun, pada saat Yayan membantu karyawannya, ia merasa sedikit aneh. Kenapa? Setiap pembelinya selesai berbelanja, mereka langsung berlari ke arah seorang pria sambil menunjukkan kertas bon belanja mereka. Sambungnya lagi di dalam hati. Ucapnya kepada Yayan setelah ia mengetahui sebuah rahasia yang sengaja Yayan tutupi. Melihat antrian yang sudah mulai berkurang, Yayan pun langsung menghampiri pria tersebut. Sedangkan di tempat yang berbeda, Jungkook yang sedang bekerja sedari tadi tersenyum-senyum seorang diri, sehingga membuat Jeonjun yang berada di situ berkedip takut kala melihatnya. Tanyanya dengan penuh hati-hati kepada pria yang berstatuskan atasannya itu. Awalnya pria itu langsung memberikan respon dengan sebuah tatapan tajam. Namun sesaat kemudian, ia kembali tersenyum. Mata Yeonjun pun langsung terbelalak melihat nominal angka yang masuk ke dalam rekening miliknya. Bagaimanapun, nominal itu terbilang cukup besar, bahkan 10 kali lipat dari gaji yang biasa ia peroleh. Sedangkan kejadian di toko bakery, seorang pria yang berstatuskan koki di toko tersebut sedang dimarahi oleh atasannya. Ucapnya memohon kepada Yeon sambil berkali-kali ia menciumi punggung tangan wanita itu. Namun tak lama kemudian muncul sosok pria yang sedang mereka bicarakan. 근데 첫사랑은 왜 안 알려줬니?